Saat omset puluhan juta bisa berputar stabil tanpa Anda menyentuh shaker, barulah Anda punya hak melangkah mundur. Passive income itu sangat nyata, hanya untuk yang selesai membangun sistem. Dua kesalahan terbesar yang selalu saya dengar dari orang yang baru mau buka usaha franchise itu sama. Takut sama kompetitor, takut karena nanti pembeli sepi. Kalau itu masih jadi ketakutan terbesar Anda, berarti Anda belum pernah benar-benar berdiri di lapangan. Kompetitor itu nyata, tapi bukan musuh yang paling berbahaya. Justru ketakutan itu sering membuat orang melihat arah yang salah. Mereka sibuk menghitung berapa gerai pesaing di sekitar, padahal yang seharusnya mereka pelajari bukan gerainya, melainkan manusianya. Tahun 2023, saya tidak masuk sebagai bos. Saya ikut membangun semuanya dari nol. SOP belum ada, alur kerja belum ada. Orang pertama harus dilatih. Jalur pasokan harus dicari satu persatu. Bahan baku harus dipastikan datang tepat waktu. Setiap kesalahan kecil langsung terasa di operasional hari itu juga. Saya melihat sendiri bagaimana sebuah gerai bisa terlihat ramai, tapi sebenarnya bocor di belakang. Yang paling mengejutkan justru bukan keberadaan pesaing. Berkali-kali saya menemukan dua gerai minuman berdiri berdampingan, dan keduanya tetap hidup. Pasar tidak bergerak mengikuti logika kita. Pasar bergerak mengikuti preferensi jutaan keputusan kecil yang terus berubah setiap hari. Pesaing yang banyak itu bukan masalah. Setiap gerai teh memiliki peminat rasa masing-masing. Itu bagaimana kami memiliki pelanggan tersendiri. Tentu saja. Namun karena kita masih memiliki pelanggan setia, bertambahnya pesaing bukan menjadi masalah terbesar. Contoh nyatanya begini, ketika pesaing belum ada, saya mendapat omset kotor terbesar 3 juta per hari. Ketika muncul dua pesaing, baru omset saya turun menjadi 2 juta. Apakah tetap untung? Tentu saja. Selanjutnya yang tidak banyak orang tahu adalah faktor cuaca. Hujan akan lebih mengerikan daripada kompetitormu. Jika hujan turun seharian, pegawaimu hanya bisa duduk diam. Ini akan membunuh omsetmu hari itu dengan kejam, tanpa bisa kamu antisipasi. Kita menjual es teh yang merupakan minuman dingin menyegarkan. Ketika cuaca menjadi dingin, tidak ada yang lebih dibutuhkan selain kehangatan. Di titik ini, saya sadar musuh utama seringkali tidak kita perhitungkan. Ini mengajarkan saya berpikir lebih luas. Kalau ada yang bilang bisnis minuman itu cuma soal resep, kemungkinan besar dia belum pernah berdiri di balik bar selama belasan jam. Masalah sebenarnya bukan membuat teh yang enak. Masalah sebenarnya adalah membuat 100 gelas terasa setiap hari. Di sini gunanya franchise. Kita tidak perlu lagi memikirkan konsistensi bahan karena semua sudah dipikirkan. Kita tidak perlu membangun nama dari nol karena mereka sudah melakukannya. Yang kita perlu pikirkan adalah konflik internal yang mungkin muncul dan mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hal kecil seperti memakai apron sesuai standar pun sering malas mereka lakukan. Senyum ramah penarik pelanggan tidak jarang mereka lupakan. Teknik shake yang benar kerap tidak digunakan. Lalu apakah ini berpengaruh? Tentu saja. Mungkin memang kelalaian ini hanya berpotensi pada minuman tumpah. Namun itu pasti akan terjadi lagi dan lagi yang mengakibatkan kerugian kecil tapi berulang. Parahnya jika tidak tercampur rata akan mempengaruhi kepuasan customer. Lalu ada mesin yang paling sering diremehkan, cup sealer. Ini mesin pencetak uang kita agar terlihat profesional. Dalam 3 tahun membangun bisnis teh ini, saya menghabiskan 4 buah cup sealer dan semua masih beroperasi hingga saat ini. Kehilangan salah satu mengakibatkan kita harus merogoh kocek dalam urutan siklusnya seperti ini. 1. Service. 1. Cadangan. 1. Kerja. Jumlah sealer yang Anda miliki menyesuaikan lagi pada seberapa banyak trafik pembeli Anda. Dan musuh berikutnya datang dari gudang. Saya pernah kehabisan bahan paling penting, teh itu sendiri. Pilihannya hanya 2, pengiriman super kilat dengan biaya selangit atau tutup outlet. Belum selesai, barang yang sudah datang pun belum tentu aman. Gudang yang lembab bisa membuat bubuk menggumpal. Karena itu FIFO bukan sekadar teori. Pastikan stok lama yang masih ada di gudang keluar terlebih dahulu. Jangan keluarkan barang yang baru datang keluar terlebih-lebih awal sebelum stok lama Anda terjual. Mungkin banyak manajer bisnis meminta Anda membakar uang. Kami tidak melakukan itu semua. Tidak ada promo, tidak ada ojek online, 100% murni pertarungan manual di jalanan. Hasilnya, gerai kami pernah menembus omset kotor 3 juta per hari dan lebih dari 60 juta dalam 1 bulan dengan keuntungan bersih 13 juta.
Dengan rincian yang saya tulis di awal, uang itu kembali dalam 10 bulan. Laba selama 10 bulan sudah lebih untuk menutupi pengeluaran di awal. Apa yang menunjang ini terjadi dan apa privilege kami? Sebelumnya akan saya jelaskan kondisi geografis outlet kami. Outlet kami berjarak 5 menit jalan kaki dari sebuah wisata yang pasti pernah Anda kunjungi sekali seumur hidup. Bahkan mudah menemukan turis mancanegara di sana. Jadi, kebayangkan ramainya seperti apa? Kedua, berjarak 5 menit jalan kaki dari pasar. Memiliki beberapa pusat pendidikan, namun tidak dalam jarak sangat dekat. Menurutmu mana penyumbang terbesar? Dan jawabannya adalah pusat pendidikan. Selamat yang menjawab dengan benar. Anda tentu berpikir turis lokal dan mancanegara lebih menggiurkan. Tentu tidak salah. Tapi ingat, mereka hanya datang di hari libur. Anda tentu masih memikirkan harganya bisa Anda naikkan saat hari libur. Jadi untung banyak. Tentu pengelola franchise tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Masih mau berdebat tentang pasar? Begini, pasar berisi orang dewasa. Mayoritas orang dewasa memiliki anak. Mayoritas anak sekolah, ketika mereka menjemput sekolah dan anak itu minta jajan, pasti orang tua ikut memilih. Lalu kenapa bukan pasar targetnya? Karena jika anak mereka sudah besar, tentu tidak perlu antar jemput. Anak itu akan jajan sendiri. Jangan pernah remehkan baristamu. Rekrutlah barista muda bertanggung jawab, jujur, dan energik. Kenapa begitu? Tentu segudang teman mereka akan berkunjung dan jajan di tempatmu. Pelanggan akan suka dengan keramahan baristamu yang energik. Tapi jangan biarkan warungmu jadi tongkrongan. Pembeli lain akan takut. Jika kamu takut dicurangi karyawan, maka jangan sakiti mereka. Rawatlah mereka dengan baik. Jika ketakutanmu adalah uangmu dicuri oleh karyawanmu, maka pastikan perut mereka terisi. Beri gaji yang layak dan lebih tinggi dari kompetitormu. Di sini keloyalan dibangun perlahan. Banyak yang bilang bisnis F&B jalanan tidak bisa jadi passive income. Mereka salah, tapi mereka juga keliru besar. Bisnis ini bisa bikin otomatis bikin uang mengalir. Tetapi ketika Anda sudah menemukan pasukan robot Anda, menggaji mereka lebih tinggi dan membuat mereka bekerja sepresisi mesin. Saat omset puluhan juta bisa berputar stabil tanpa Anda menyentuh shaker, barulah Anda punya hak melangkah mundur. Passive income itu sangat nyata, hanya untuk yang selesai membangun sistem.